Kalian yang nganggap saya nggak berdaya hari ini ya. Mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, penjarain kalian semua. Wah, ini kalau memang opsi dipanggil Ahok di kasus minyak mentah Pertamina benar terjadi, ini bakal rame ini ya guys. Pasti bakal ada yang belain gitu loh. Padahal cuma dipanggil doang, kan biasa aja. Namanya dipanggil, dimintai keterangan untuk kasus, apalagi kasus ini bukan main lagi kerugian negaranya. Nah, ini dibuka semua. Ayo, Jagung, buzzer, jawaban kalian terjawab tunai. Kami yakin Pak Ahok orang bersih. Makanya kalau saya senang kalau jaksa mau panggil, saya punya rekaman suara rapat semua. Saya cuma minta Pak Jaksa, sidang terbuka di Republik ini. Berarti Anda siap dipanggil ke Jagung? Oh, saya siap. Saya senang membantu. Dan saya senang kalau di sidang, itu semua rekaman rapat saya itu diputar. Biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar terkini mengenai Ahok yang 2 hari terakhir ini mendadak viral ya. Setelah korupsi dalam bentuk pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax di lingkungan Pertamini terbongkar dan 7 pegawai di lingkungan Pertamini jadi tersangka. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf ya kalau pada konten-konten kemarin saya menyebut bahwa Ahok itu mantan dirut Pertamini ya. Namanya juga manusia ya kan, bisa lupa dan khilaf ya, iyalah. Yang benar Ahok adalah mantan komisaris utama Pertamini teman-teman ya. Dan kini yang bersangkutan tiba-tiba nongol di salah satu podcast gitu ya, dan menyatakan siap dipanggil ke Jagung ya dengan sangat berapi-api dan siap bongkar-bongkaran korupsi di lingkungan Pertamini karena dia mengatakan memiliki bukti rekaman gitu ya pada saat rapat. Mudah-mudahan saja buktinya nggak seperti yang ditunjukin sama Sekjen Moncong Kura-Kura. Katanya bikin gempar Indonesia. Nggak taunya cuma dagelan ya. Mudah-mudahan nggak seperti itulah ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kalian yang nganggap saya nggak berdaya hari ini ya. Mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, penjarain kalian semua. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan datanya akan penjarakan kalian semua. Makanya saya harap ini kasus bukan cuma si Rifa Siahaan Patraniaga kok. Mana mungkin? Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Anda yang ngaudit kok. Si Rifa tuh pernah mau maki, kalau gue dirut udah pecat tuh gue bilang. Selain kos pernah gue gitu, gue pecat tuh gue bilang. Waduh, keren sekali ya. Ya inilah Ahok yang kita kenal sekitar 5 tahun yang lalu ya, berapi-api dan sangat berani. Ya, saya pun ya, termasuk para ternak Mulyono yang lain juga berharap begitu ya, bahwa Ahok ini mau mengungkapkan yang sebenarnya gitu, berani gitu. Walaupun banyak juga yang menyayangkan kenapa baru sekarang mengancam akan bongkar-bongkaran, kenapa nggak sejak dulu gitu ya. Ya,
Namanya pendapat orang kan beda-beda. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Ini dia. Wah, ini kalau memang opsi dipanggil Ahok di kasus minyak mentah Pertamina benar terjadi, ini bakal rame ini ya, gak? Pasti bakal ada yang belain gitu loh. Padahal cuma dipanggil doang kan biasa aja. Namanya dipanggil, dimintai keterangan untuk kasus, apalagi kasus ini bukan main lagi kerugian negaranya. Ya, 193,7 triliun itu cuma 1 tahun. Ya, kalau dihitung-hitung ya, menurut artikel media mainstream yang saya lihat, 1 triliun rupiah tuh kerugiannya. Jadi ya memang harus siapa saja yang terlibat jadi dimintai keterangan gitu loh. Jadi gak usah kalian membela ya. Kalau misalkan dipanggil, toh itu bukan dijadikan tersangka juga, dimintai keterangan loh. Kalau tidak terlibat ya gak apa-apa kan, gak usah pada ribut gitu ya. Santai. Kalau gak salah gak usah takut kan gitu. Oke? Iya, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan, Ternak Mulyono yang satu ini, ya kan? Ya kalau memang Ahok itu akan dipanggil oleh Kejagung dimintai keterangan, ya udah nggak usah terlalu dibesar-besarkan, ya kan? Terlalu digoreng-goreng. Yang namanya juga dipanggil dimintai keterangan. Belum tentu akan jadi saksi, belum tentu akan jadi tersangka gitu loh. Tetapi ketika Ahok ini berpotensi dipanggil oleh Kejagung untuk dimintai keterangan, ini kan linier gitu loh. Mengingat ya kan, Ahok ini pernah menjadi komisaris utama di lingkungan Pertamini gitu loh. Jadi bukan nggak masuk akal aja. Jadi nggak usah digoreng-goreng gitu loh. Kalau merasa Ahok nggak terlibat, ya udah datang berikan keterangan ya, kalau perlu bongkar-bongkaran. Setelah itu pulang, nggak akan jadi tersangka dan rakyat Indonesia akan mendukung Ahok kok. Iya, iya, yakin saya. Lanjut. Halo, selamat malam. Udah makin gila aja nih ya. Ahok atau Basuki Cahayapurnama juga udah mulai ikut di black campaign buzzer-buzzer nih. Ya, yang ngomong dia mana nih, dia komisaris Pertamina, ikut tanggung jawab harusnya, padahal kan katanya dia paling bersih ngakunya. Lihat tuh buzzer-buzzer sekarang pada rontok malu. Banyak artikel Detik Finance yang menyatakan bahwa Ahok justru yang mau membongkar kebusukan-kebusukan di Pertamina, tapi dilarang. Ada artikelnya tuh. Nah, bahkan dipanggil sama Erick Thohir. Sekarang begitu diliatin artikel-artikel zaman dulu, buzzer-buzzer langsung kicep semuanya. Ya, ini tanda bahwa kepanikan semakin menjadi di kalangan Mulyono lovers ini. Ya, sampai Ahok yang udah kita tahu kredibilitas dia masih mau di black campaign. Akhirnya ketanggor sendiri. Ya, itu banyak, ada 6 atau 7 artikel yang kita tampilin tuh di mana untuk counter nih buzzer-buzzer, bahkan influencer terkenal ikut jadi buzzer. Sedih saya, dan dia janganlah ya, gara-gara kalian kita nih jadi kayak disinformasi. Kalian mendisinformasi informasi yang benar jadi salah. Nah, ini juga nih ya, saya minta tolong buat buzzer-buzzer, sebelum lu mau black campaign orang, lihat dulu tuh history. Ada nggak yang dulu-dulu pernah menjadi rekor yang baik? Ya, dikumpulin dulu filenya atau riset lah. Sekarang kan kalian sendiri malu, ya. Iya, teman-teman, barusan ini kemungkinan adalah salah satu, kalau nggak ternak onta, ya ternak kebo gitu ya. Jadi menganggap bahwa selama ini orang-orang yang mungkin pro terhadap pemerintah, ya, mencoba menyuarakan kebenaran ya terkait pemberitaan-pemberitaan yang keliru mengenai Jokowi itu dianggap ternak Mulyono, buzzer dan lain sebagainya ya. Gini Bang ya, Ane kasih tahu ya, keren kali Ane ya kan? Iyalah.
Jadi Ternak Mulyono itu sebagian besar itu bukan pencinta Pak Jokowi, pendukung Pak Jokowi dengan kacamata kuda, enggak ya. Jadi siapapun akan didukung sebetulnya oleh Ternak Mulyono asalkan mereka ya terindikasi membela kepentingan rakyat gitu loh. Kenapa selama ini para Ternak Mulyono itu mendukung Mulyono? Karena sampai saat ini Mulyono ini bisa dianggap ya oleh kami itu adalah satu-satunya presiden yang paling bersih lah gitu. Jadi kalau memang Ahok itu nggak bersalah, bahwa Ahok justru di sana pada saat menjadi komisaris utama itu justru sebagai pahlawan. Ya sudah tunjukin aja, jangan khawatir. Para Ternak Mulyono pasti juga akan mendukung Ahok walaupun Ahok saat ini berada di dalam lingkungan partai terbesar di Indonesia. Karena pada dasarnya Ternak Mulyono ini membela yang benar, bukan membela yang bayar ya. Lanjut. Kalau soal pemasuknya mencampur itu, biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marahkan. Wah, keren sekali teman-teman ya. Mudah-mudahan saja apa yang disampaikan oleh Ahok ini sesuai dengan fakta gitu ya. Ya, kalau saya sih sebetulnya percaya dengan Ahok gitu ya, melihat rekam jejaknya di masa lalu ya kan, menjadi wakil gubernur Jakarta, kemudian naik menjadi gubernur Jakarta karena Jokowi menjadi presiden kan seperti itu. Tentu rekam jejak Ahok itu nggak sama dengan rekam jejak Sekjen Moncong Kura-Kura gitu kan. Apa yang diomongkan selalu nggak tepat ya kan. Apa yang dituduhkan selalu ujung-ujungnya fitnah. Apa yang distrategikan ujung-ujungnya jadi blunder. Cuma yang membikin masyarakat atau para Ternak Mulyono itu mulai memandang sebelah mata Ahok ini kan karena ini orang tiba-tiba ya kan bergabung dengan partai terbesar di Indonesia. Nah, sementara partai terbesar di Indonesia ini kan reputasinya ya di mata masyarakat kan kurang baik gitu loh ya. Lanjut. Saya senang membantu, dan saya senang kalau di sidang itu semua. Halo guys, selamat malam, ketemu lagi. Ini barusan gua stitch video tanggapan Pak Ahok mengenai bersediakah beliau dipanggil Kejagung untuk menjadi saksi. Jawabannya sangat impresif. Ya, saya bersedia. Bahkan dia bersedia membuka seluruh minutes meetingnya yang semuanya rapi direkam. Dan di situ kita akan tahu apa yang kemarin waktu 2000 berapa gitu yang dia keluhkan, yang tidak boleh dibuka oleh halayak, yang mana katanya dia membuat ribut, yang katanya Andre juga bilang pecat Ahok. Nah, ini dibuka semua. Ayo Kejagung, buzzer, jawaban kalian terjawab tunai. Kami yakin Pak Ahok orang bersih. Sama seperti di DKI, dia sangat rapi dan mengcompile seluruh meetingnya dan merekam seluruh meetingnya, sehingga di situ teman-teman bisa tahu ya apakah keponakan ini dari juragan yang terdahulu ikut terlibat. Di sini akan kita tahu.
Ya inilah tantangan kalian para buzzer. Tapi jangan gimana-gimana ya. Nanti kalau misalnya juragan-juragan kalian ketahuan, sekalian gak gajian dong, karena juragan kalian ketangkep. Ya nggak apa-apa ya, resiko ya. Namanya beli putus, ya nggak? Pak Ahok, kami mendukung Pak Ahok sepenuhnya 100% supaya Pak Ahok membantu memulihkan kepercayaan dunia terhadap bangsa ini. Bangsa ini sudah terlalu jauh dari cita-cita para pendiri. Mungkin kita bisa berharap sedikit kepada Pak Ahok mencontohkan gimana bekerja dengan baik dan bersih demi Indonesia yang lebih baik. Maju terus Pak Ahok, jangan gentar, rakyat bersama Pak Ahok. Terima kasih. Loh, iya bagus Bang, ya. Suruh itu junjungan elu yang bernama Ahok itu membuka gitu loh, membuka terang-terangan ya, jangan ada tedeng aling-alingnya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Apa lu pikir para pendukung Mulyono, para ternak Mulyono ini nggak suka ketika negara ini para koruptornya dibongkar? Suka lah, nggak peduli itu melibatkan siapa ya. Iya, jadi bagus, suruh buka itu. Jadi jangan Anda menganggap bahwa ternak Mulyono itu membela yang bayar seperti halnya kalian-kalian. Beda, Bro, ya. Siapapun ya yang membela bangsa dan negara ya, ingin memajukan bangsa dan negara pasti dibela oleh ternak Mulyono. Contohnya siapa? Prabowo. Para ternak Mulyono pada tahun 2014 dan 2019 menyerang Prabowo, tapi begitu Prabowo menunjukkan itikat baiknya bahwa dia tidak lagi berteman dengan golongan-golongan sengkuni, keturunan-keturunan imigran yang suka memecah belah bangsa, dan dia merapat ke Jokowi dan beriktikat baik membangun bangsa dan negara, berjanji, bersumpah. Akhirnya apa? Para pendukung Mulyono, para ternak Mulyono sekarang juga jadi anak jenderal gitu loh ya. Jadi jangan kau salah persepsi, kau pikir para pendukung Mulyono ini semuanya buzzer, ya kelirulah ya. Lanjut. Nah, ini adalah pendapat berbeda teman-teman ya mengenai pernyataan Ahok yang berapi-api ya, yang katanya dia bisa memenjarakan orang-orang di lingkungan Pertamini yang di masa Ahok jadi komisaris utama itu ya katakanlah mereka bermain gitu ya. Ya itu memang patut patut didukung, tetapi juga saya tidak menyalahkan dengan konten kreator barusan yang mempertanyakan ya, kenapa lu baru keluar-keluarnya sekarang ya? 7 tersangka di lingkungan Pertamini, itu pun bukan elu yang melaporkan, tetapi berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh KPK, kan seperti itu. Begitu 7 orang itu ditetapkan sebagai tersangka, dan elu berpotensi dimintai keterangan oleh Kejagung, elu sekarang bilang seperti ini. Nah, ya
Wajar ketika ada orang yang bertanya demikian, kan seperti itu, iya toh? Iya. Berbeda pendapat kan juga nggak masalah di negeri ini kan, diatur dan dilindungi oleh undang-undang, yang penting disampaikan dengan cara yang baik, oke? Ya, teman-teman, masih ada satu video lagi, ini dia. Teruntuk Pak Ahok, sekarang kan lagi viral Pak, yang ini korupsi Pertamina. Kan Bapak itu mantan komisaris utama tuh Pak di Pertamina. Ayo dong Pak, kasih statement sedikit aja Pak tentang Pertamina korupsi ini Pak. Ayo dong Pak Ahok, ayo dong. Aduh Bang. Ini kapan sih bikin kontennya ini, orang ini bikin videonya kapan? Jangan-jangan 1 tahun yang lalu ya kan? Itu Ahok udah banyak ngomong Bang, bukan hanya cuma sekelumit, bukan sepatah dua kata, itu berjam-jam itu Ahok ngomong, di podcast-nya siapa itu ya, lupa saya. Liputan 6 apa Liputan 7 gitu. Ah, jadi, Abang lihat aja dulu ya, bagaimana pernyataannya Ahok dan mudah-mudahan saja pernyataannya itu bisa dipertanggungjawabkan, tidak seperti sang sekjen ya, yang selama ini ngomongnya ngidul tapi faktanya ngalor gitu. Ya, teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen ya, yang sepertinya itu pendukung Ahok ya, yang menyindir-nyindir para buzzer Mulyono, katanya begitu ya. Ya mungkin yang dia maksud adalah ternak Mulyono ya, termasuk juga kami gitu ya, Gaspol Update ya. Kami ternak Mulyono, kami pendukung Mulyono, tetapi kami bukan buzzer ya. Ya mungkin ini salah satu orang yang selama ini salah menilai para ternak Mulyono ya. Ternak Mulyono tidak ada yang mendukung Mulyono secara membabi buta Bang, nggak ada. Nggak ada yang mendukung Mulyono dengan kacamata kuda, nggak ada. Jika memang Ahok tidak terlibat, ya malah bagus ya, silakan dibuktikan gitu loh. Pasti akan didukung oleh para ternak Mulyono dan segenap rakyat Indonesia. Nggak peduli itu Ahok berasal dari partai apa, udahlah ya. Jangan bawa-bawa buzzer dan nggak buzzer gitu ya kan. Nggak elok. Oke teman-teman. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang kabar terkini mengenai Ahok yang 2 hari terakhir mendadak viral ya setelah korupsi, mega korupsi ya, kuadriliun, gimana bacanya ya? Kuadriliun, alah itulah pokoknya ya. Di lingkungan Pertamina terbongkar ya, menjerat 7 tersangka ya kan, dan ada kabar bahwa mantan komisaris utama ya, Pertamina yaitu Ahok akan dimintai keterangan oleh Kejagung gitu ya, dan tiba-tiba Ahok muncul di sebuah podcast dan siap buka-bukaan katanya, dan kalau perlu dan dia meminta persidangan diselenggarakan secara terbuka ya, agar seluruh rakyat Indonesia bisa menyaksikan. Keren kali ini ya kan. Nggak peduli saya Ahok ini berada di partai mana. Intinya adalah siapa yang benar, siapa yang ingin memperjuangkan bangsa dan negara ini, membersihkan bangsa dan negara ini dari para koruptor, wajib didukung ya. Tinggal membuktikan aja apakah yang diomongkan oleh si Ahok ini benar ataukah enggak ya. Takutnya macam si Sekjen Moncong kura-kura gitu kan, punya bukti disimpan di Rusia, begitu di apa? Dirilis, nggak taunya videonya bikin ngakak, isinya dagelan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.